Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder dari Penerbit P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur dari Penerbit P4I. Yang kami hormati Ibu Kiki Niken Saputri SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Sebelumnya, mari kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam virtual meeting begitu nih Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Juga kami ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu peserta workshop virtual dengan tajuk pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva, di mana izinkan saya, Maulidi Arsimoro Islamiyah, untuk kembali memandu jalannya acara workshop virtual yang berlangsung selama 5 hari, begitu Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai nantinya tanggal 27 Oktober 2023 di mana dalam kurun waktu 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan juga dalam 5 hari tersebut terdapat 3 hari, di mana 3 hari itu nantinya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara langsung melalui Zoom meeting dengan narasumber kita, yaitu mulai tanggal 23, 24, dan 25 Oktober 2023, di mana pada pertemuan pertama kemarin, yaitu 23, Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan narasumber kami, yaitu terkait dengan dasar-dasar Canva dan juga dasar-dasar dari website, begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini, tentunya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita tak kalah menariknya, yaitu Bapak Ibu nantinya akan langsung mempraktekkan terkait dengan bagaimana membuat website portofolio tanpa coding dengan Canva. Sehingga untuk pertemuan pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device, begitu ya Bapak Ibu, di mana satu device nantinya untuk menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kami, dan juga satu device untuk mempraktekkan apa yang disampaikan atau apa yang dicontohkan oleh narasumber kami. Begitu ya Bapak Ibu. Juga perlu kami ingatkan bahwasanya Bapak Ibu juga tidak perlu melakukan presensi di kolom chat karena segala bentuk administrasi terkait dengan daftar hadir dan lain sebagainya sudah tim kami handle. Dan terkait dengan fasilitas berupa sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya, nanti akan kami bagikan di akhir acara atau paling lambat H+1 setelah acara. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin saat ini dalam perjalanan atau nantinya mungkin terkendala jaringan sehingga mungkin nanti terpental dari Zoom, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pertemuan pada malam hari ini kami rekam dan rekamannya juga akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan nanti. Nah, untuk itu pada malam hari ini izinkan saya kembali untuk menanyakan Bapak Ibu sudah siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Silahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum siap, mungkin ini harus kita tunggu dulu. Wah, di sini ada Ibu Setiawati sudah siap, Bapak Yusuf siap, Ibu Maria siap, Ibu Susi siap, Bapak Wisnu siap. Wah, di sini udah banyak yang siap. Semoga Bapak Ibu yang lain juga eh, juga siap begitu nih Bapak Ibu untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Oleh karena itu langsung saja kepada Ibu Kiki Niken Saputri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, semoga tetap semangat ya. Eh, Hari ini kita akan mulai praktek Bapak Ibu ya, praktek dalam pembuatan website portofolio tanpa coding menggunakan Canva. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu dong kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun yang kemarin belum sudah mendaftar ke hari ini. Kalau sudah beri saya emot jempol ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau belum silakan beri emot menangis. Yuk, siapa nih yang kira-kira belum mendaftarkan atau belum mempunyai akun Canva? Silakan beri emot jempol jika sudah, beri emot menangis jika Bapak Ibu belum membuat
akun Canva. Nah, oke, masih Pak Igede Ariesa yang berjempol. Untuk yang lain boleh dong interaksinya. Saya ingin melihat Bapak Ibu sudah mencoba atau belum. Baik. Ada yang masih menangis, Ibu Sriwidayati belum mencoba ya Bu ya. Atau ada kendala? Nanti kalau ada kendala silahkan diketikkan ya Bapak Ibu, kendalanya apa terkait pembuatan akun Canva. Kemarin saya lihat juga ada beberapa yang terkendala ketika menggunakan akun belajar.id. Nah, baik. Bapak Ibu, sembari saya sambil melihat ini jempolnya masih sedikit nih ya. Oke, yang menangis masih satu ya, yang lain sudah jempol-jempol, berarti menandakan sudah mewakili semuanya untuk membuat akun. Oke, saya screen dulu. Bu Niken, grup FB Canva yang disampaikan kemarin apa namanya, Bu? Kemarin yang saya sampaikan sudah saya ketik apa belum ya kemarin? Namanya Guru Canva Indonesia. Ya, silakan diketik Bu Canita, Guru Canva Indonesia di Facebook. Masih ada yang menangis lagi, Bu Rini Waraswati. Jadi Bapak Ibu silakan nanti ya segera mencoba untuk membuat akunnya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah nampak ya Bapak Ibu share screen saya. Saya log out dulu Bapak Ibu. Kita mulai dari awal. Bentar. Log out saya mana ini? Kok tidak ada? Kita ke bawah. Oh, tertutup ternyata. Pantesan kok tidak ada di sini. Sebentar. Tertutup. Nah, saya keluar dulu dari akun saya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari awal. Jadi bagi yang belum mendaftar akunnya silahkan segera dicoba untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Oke, izin live ganti device HP karena laptopnya akan saya gunakan untuk praktek. Baik. Ya, segera bisa Bapak Ibu gunakan dua device, satunya untuk melihat praktek dari saya, satunya Bapak Ibu juga ikut mencoba. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan akun belajar.id saya langsung lanjutkan ya. Kita tinggal klik lanjutkan dengan akun belajar.id. Kita tinggal tuliskan akun belajar.id kita, kemudian lanjutkan. Bagi yang baru mendaftar biasanya harus menuliskan nama lengkapnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan awal. Kita sudah memasuki dashboardnya Canva. Jadi kita langkah pertama bisa langsung cari di konten Anda Canva ini. Jadi bisa diketikkan, misalkan situs web. Nah, bisa seperti ini atau Bapak Ibu juga bisa langsung di sini. Ya. Jadi ada pilihannya di sini docs, papan tulis, presentasi. Nah, ini sudah disediakan dalam bentuk situs web. Kita bisa search, kita enter saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang masih belum punya akun belajar.id bisa menggunakan akun pribadinya ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk mendaftar menggunakan akun pribadi. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu, pilih template yang sesuai. Kita cari dulu template yang sesuai. Ini banyak sekali template-nya Bapak Ibu, jadi kita harus sesuaikan dengan tujuan website yang akan kita buat. Oke, nah, ini di sini saya memilih yang education. Education non apa ini? Nah, kita klik saja langsung Bapak Ibu, education non profit. Saya pilih template-nya ini, kemudian tinggal kita klik sesuaikan template. Oke. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi metode yang kita gunakan ya modelnya kita menggunakan ATM, amati, tiru dan modifikasi Bapak Ibu. Kita mulai dari awal dulu. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa
menu yang ada di sebelah kiri ini berfungsi, misalkan Bapak Ibu ingin merubah desain atau merubah template, maka Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Misalkan contoh ya, kita rubah. Saya tidak ingin desain ini, kita rubah, tinggal klik saja Bapak Ibu. Ya, tinggal klik, kemudian Bapak Ibu tinggal terapkan seluruh halaman. Tapi jika sudah paten atau sudah sesuai dengan template pilihan kita tidak perlu merubah lagi, tidak perlu mencari desain lagi. Nah, langkah awalnya Bapak Ibu, di sini kita sesuaikan dulu fotonya. Ya. Saya akan mencontohkan membuat website yang ada di kelas, ya, karena judulnya kita portofolio, maka berarti sesuai dengan kelas kita masing-masing atau pembelajaran yang Bapak ampu masing-masing, Bapak Ibu ampu masing-masing. Kita mau merubah background ini Bapak Ibu. Berarti nanti kita masuknya kemana? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti background ini menjadi foto, maka kita harus mengunggah foto terlebih dahulu. Ya. Kita unggah, diklik unggahan di sini. Kita mengunggah gambar Bapak Ibu. Oke. Nah, foto-foto ini, foto yang sudah pernah saya unggah atau saya upload. Foto ini tidak hilang, tersimpan secara otomatis sehingga dapat kita gunakan berulang kali. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin memasukkan foto ini, misalkan ingin mencari gambar yang lain tentang teknologi misalkan, maka masuknya ke elemen Bapak Ibu ya, ke elemen ini. Nah, kita klik elemen, kita coba. Nah, kita cari kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita ketik misalkan teknologi. Tinggal kita enter. Nah, kita cari. Bapak Ibu ingin yang kalau background biasanya foto ya, tampilannya jangan grafis. Nah, kita klik lihat semua. Kemudian kita pilih Bapak Ibu, kita kira-kira yang sesuai yang mana. Misalkan ini ya, saya pilih klik. Nah, kemudian kita akan menjadikan gambar ini menjadi template Bapak Ibu ya. Oh kok template background. Maka yang perlu kita lakukan adalah klik sebelah kanan atau klik kanan. Kemudian bisa langsung klik ganti latar belakang. Nah, jadi secara otomatis dia akan menggantikan background yang tadi atau background yang sesuai dengan pilihan kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini kan penulisan ini ya. Saya sambil sebentar saya geser dulu ini. Penulisan ini atau label ini nama lembaga kita kan tidak terlalu nampak Bapak Ibu ya. Karena background-nya terlalu kontras sehingga perlu kita kurangi. Ya, warna background ini perlu kita kurangi dengan cara apa? Klik transparansi. Jadi dilihat menu bagian atas Bapak Ibu ada tulisan transparansi, kita klik. Nah, ini kita kurangi. Nah, sehingga tulisan atau keterangan kelas kita atau website, judul website kita akan nampak lebih kontras dibandingkan warna background-nya. Kemudian kita ketik Bapak Ibu. Jadi ini tinggal ngetik saja Buniken, misal kelas Buniken. Nah, ini sudah jadi. Di sini mungkin kita bisa tuliskan selamat datang. Selamat datang di kelas Buniken. Misalkan selamat datang di website kelas Buniken. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan kotak ya atau bentuk kotak di sini. Maka yang kita pilih kembali lagi ke menu sebelah kiri, yaitu elemen Bapak Ibu. Kemudian kita pilih bentuk. Jadi kita klik bentuk. Nah, kita sesuaikan. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, kemudian warnanya kita juga sesuaikan Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak warna. Setidaknya kita bisa
kombinasikan maksimal 3 warna ya Bapak Ibu, agar web kita nampak seperti apa ya, website pro. Nah, Bapak Ibu di sini misalkan Bapak Ibu ingin meletakkan tulisan ini di tengah, maka agar tidak ribet-ribet ya Bapak Ibu ya, misalkan tulisannya seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa rata halaman, kita klik tengah. Nah, ini otomatis akan tengah sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, misalkan di bagian atas kita mau beri logo. Logo tempat dinas kita misalkan. Maka kita klik unggah. Ya, kita klik unggah, kita unggah logo yang akan kita upload. Jadi klik unggah gambar, kita cari di mana file itu ada, baru klik open. Nah, karena saya sudah punya logo, maka tinggal saya klik ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diklik, muncul, biasa ditaruh di pojok. Oke, ditaruh di pojok. Nah, nama lembaganya ternyata tidak nampak. Maka kita bisa beri kotak. Kita copy saja nih, copy, kita paste. Nah, langsung. Nah, seperti ini. Kan menutupi ya Bapak Ibu ya. Berarti kita atur posisi. Atur posisinya lewat mana? Kita klik lainnya, kemudian kita atur atau kita klik posisi. Nah, kalau Canva yang dulu ya, yang dulu itu hanya ada menu mundur, maju, paling depan, paling belakang. Sekarang Canva sudah mulai bertransformasi, sudah ada tambahan menu yaitu lapisan atau layer. Kita bisa taruh di, nah ini layer ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semakin ke bawah berarti dia semakin di belakang ya. Nah, ini kita beri warna, ini pemberian warnanya kita beri warna abu-abu misalkan. Nah, seperti ini. Jika kurang tua, maka kita pilih warna abu-abu yang lebih tua. Bila logonya terlalu besar, nah mengecilkannya jangan di samping ya Bapak Ibu. Jangan ke samping atau jangan ke atas gini. Tapi dari pojok Bapak Ibu ya, pojok. Jadi nanti biar bentuknya itu seimbang dan tidak mengalami perubahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan nama ya. Namanya di dekat logo. Maka kita bisa klik teks. Oke. Ini saya sambil lihat grup ya. Oke. Nah, ini kita beri di sini untuk teks Bapak Ibu. Jadi ada gaya teks yang untuk judul, dia lebih besar. Kemudian subjudul dan ada yang tambah sedikit teks isi. Atau Bapak Ibu bisa melihat kombinasi font yang sudah disiapkan oleh Canva. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kali ini saya menggunakan saja untuk tambahkan subjudul. Nah, atau kalau terlalu besar kita bisa tambahkan sedikit teks. Nah, ini kita tarik Bapak Ibu, tarik di tempatnya. Nah, taruh sini ya. Kita ketikkan SD Negeri 1 Arjasa. Nah, kemudian Kabupaten Situbondo. Oke. Kita bold, kita ini semua tandai, kemudian kita pilih Bapak Ibu. Jadi memilih hurufnya di sini ada panah ke bawah, kita pilih saja. Misalkan ini Roboto. Kemudian kita sesuaikan warna Bapak Ibu ya. Warna teks. Warna teksnya saya ingin warna abu-abu tua. Nah, ini juga bisa langsung dikecilkan seperti ini. Yang penting di bagian pojok. Nah, ini kita tarik Bapak Ibu, kita sesuaikan tempatnya. Nah, sudah jadi. Oke. Apabila ingin bentuknya perataannya tidak tengah, maka Bapak Ibu bisa gunakan menu bagian atas.
Jadi diratakan sebelah kiri. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian biasanya lembaga itu kan atau kita secara pribadi ingin menampilkan media sosial kita. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, di sebelah kanan biasanya. Kita tinggal mencari ikonnya Bapak Ibu ya. Kita coba, berarti langkahnya kemana? Ke elemen. Nah, di elemen ini kita cari. Kata kuncinya ikon, misalkan ikon Instagram. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Kita tinggal memilih. Nah, kita klik, lihat semua ya. Lihat semua, kita klik. Nah, dia muncul. Kita taruh di sebelah kanan. Seperti ini, agak kecil. Kemudian kita bisa melihat juga. Jadi, oh ya, untuk Canva sendiri juga sudah mulai menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh AI-nya di mana dia mempunyai rekomendasi yang ajaib tentang pilihan-pilihan terkait icon Instagram. Nah, di sini kita juga bisa mencoba untuk menampilkan yang serupa dengan cara klik titik 3 ini, kemudian klik tampilan yang serupa. Tampilan yang serupa seperti ini. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa nambahkan icon lain. Contoh icon Facebook. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan garis seperti ini, bukan gambar yang berwarna-warni, maka disesuaikan juga untuk yang lain ya. Jadi agar sama untuk template-nya. Nah, kita cari dulu. Mungkin ini ya yang sesuai. Nah, jangan lupa kita atur ukurannya biar sama. Nah, ini Canva ini sudah ada garisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, dia ada petunjuk garisnya. Oke. Kemudian kita misalkan mau tambahkan ikonnya YouTube. Kita kembali, kita klik. Nah, tinggal kita seret lagi. Jangan lupa dikecilkan melalui pojok. Boleh pojok kiri, bawah, kanan, bawah, atau kiri atas dan kanan atas. Boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nanti kita bisa masukkan link. Ya, gimana cara masukkan link? Nah, Bapak Ibu bisa mencari dulu media sosialnya. Ini saya contohkan punya saya tadi sudah saya buka ya. Ini Instagram saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bagi yang biasa menggunakan Instagram juga bisa mengikuti kegiatan saya di sini. Kita tetap bisa silaturahmi di sini. Nah, Bapak Ibu di sini agar orang yang melihat website kita itu tahu media sosial kita, maka Bapak Ibu bisa mengcopy saja alamat URL-nya yang di atas, di-copy. Nah, kemudian kita kembali ke website. Jadi ini kita copy dulu, kita kembali ke website. Mana website saya tadi ya? Nih. Kemudian kita klik ikonnya Bapak Ibu ya. Kita klik, ada titik 3 ini, kita buka. Kita cari yang tautkan. Nah, tautkan link. Maaf. Oke, tautkan link, kita paste. Nah, oke, selesai. Tautan sudah ditambahkan. Jadi ketika nanti orang mengklik ini, sudah masuk ke media sosial Bapak Ibu. Demikian juga untuk yang Facebook. Nah, yang Facebook ini saya percepat. Saya copy dulu. Ya, cara sama, kita klik ikonnya Bapak Ibu, kita klik icon, kemudian klik kanan boleh atau klik tanda 3, kita klik tautan, kemudian kita paste. Nah, dah. Kemudian untuk YouTube, nah di sini sama juga caranya. Jadi kita tinggal mengcopy linknya YouTube-nya Bapak Ibu masing-masing. Jika memang websitenya untuk sekolah ya berarti YouTube-nya sekolah kalau ada ya.
Kemudian kita klik tautan. Mana tautannya? Nah, ini. Oke. Dah selesai Bapak Ibu ya. Ini nanti ketika dibuka, maka langsung terpaut ke media sosial Bapak Ibu. Warnanya ingin disesuaikan, tidak warna yang terlalu gelap. Maka tiap icon Bapak Ibu bisa pilih warna. Nah, warna hitam ini bisa kita ganti jadi warna abu-abu misalkan. Ini kita ganti semua. Oke. Nah, biar gampang dipindah Bapak Ibu, ya misalkan Bapak Ibu nanti mau memberikan di bawah ya, di bagian bawah juga mau diberi lagi media sosial. Ini bisa dikelompokkan. Jadi tidak pindah satu-satu. Ini diklik sambil mencet shift. Ya Bapak Ibu, shift-nya dipencet, kemudian diklik icon-iconnya, klik kelompokkan. Nah, maka ini bertiga ya, icon ini secara langsung akan bisa dipindahkan ya. Ini seperti grouping. Bagaimana cara memisahkan ulang? Maka tinggal diklik kemudian pisahkan. Seperti itu. Sama juga dengan logo Bapak Ibu. Logo sekolah ini kita klik, kemudian kita tekan shift dengan tulisan ini, nah kita kelompokkan. Maka ketika dipindah, tulisan ini tidak akan berpindah secara sendirian. Dia akan membawa logo ini. Oke. Dah ya Bapak Ibu sampai sini. Nah, tadi saya kelupaan Bapak Ibu. Sebelum sampai sini Bapak Ibu harus mengganti judulnya terlebih dahulu. Judul website yang Bapak Ibu buat contoh. Website kelas Buniken. Ya, tempatnya di sini. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu tertinggal ya di mana tempat menulis judul, saya sudah menyiapkan materi hari 2 dan 3 di Drive yang sudah di-share oleh P4I apa ya ini. Oke. Kemudian take a tour ini kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan ini boleh nanti kita linkkan, tapi kalau tidak dituliskan juga boleh. Nah, kita misalkan hapus ini juga boleh. Kita taruh tengah. Oke. Lanjut di halaman selanjutnya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini merupakan profil dari kelas yang kita buat. Maka contohnya gambar ini kita akan ganti dengan gambar kelas kita. Maka yang kita klik adalah unggahan. Nah, kita unggah. Misalkan kita mau beri gambar ini ya. Jadi gambar ini sekali lagi adalah gambar yang sudah pernah diunggah. Kalau ingin mengunggah ulang atau mencari gambar lagi, maka klik unggah. Kita cari di mana file yang kita sudah simpan. Misalkan yang mana ini ya Bapak Ibu ya. Open. Kita klik open. Nah, ini berproses. Ini berproses, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan tinggal taruh saja langsung otomatis dia akan berubah. Atau pengen ganti dengan gambar lain, klik. Nah, kita ganti. Nah, ketika kita ganti, misalkan kurang ke bawah, ini diklik 2 Bapak Ibu, klik 2. Ini tarik ke bawah. Nah, oke, seperti itu. Nah, kok bisa ya? Kok bisa ini langsung masuk gambar ini, Bapak Ibu? Karena sebelum ini ada bingkai. Nah, maka kita lihat. Ternyata di bawahnya gambar ini sudah ada bingkai. Kita akan pisahkan gambar. Nah, tampilannya sebelum ada gambar itu ada ini Bapak Ibu, bingkai. Bingkai ini fungsinya ketika kita memasukkan foto seperti ini, secara otomatis foto itu akan masuk ke bingkai tersebut. Beda jika kita tidak memakai bingkai. Kita hapus misalkan bingkainya. Maka ketika kita masukkan foto, nah ini kita harus membesarkan dulu, nyeting-nyeting dulu Bapak Ibu ya.
Terus bagaimana caranya mendapatkan bingkai? Bingkai itu kita dapatkan di bagian elemen. Kita klik elemen, kita tuliskan bingkai gitu. Bingkai. Nah, gambar ini, bingkai yang ini Bapak Ibu, semuanya bisa dimasukkan foto. Jadi kita tinggal pilih bentuknya seperti apa. Ya, jadi kata kuncinya adalah bingkai. Misalkan kita mau bentuk iPad. Nah, seperti ini misalkan. Tinggal kita besarkan, kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan foto. Jadi, atau bingkainya pengen berbeda. Pengen bingkai yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu. Bingkainya seperti ini misalkan. Dia akan menyesuaikan dengan bingkai. Nah, ya. Kemudian kalau ingin loh, kok kepotong ya fotonya, padahal bingkainya sudah bagus, maka klik 2 kali Bapak Ibu. Klik 2 kali, kemudian diseret ke bawah. Nah, sudah selesai. Ini untuk bingkainya. Kemudian, sebentar saya ngintip website saya dulu, isinya apa ya? Saya lupa Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Saya lihat dulu daripada lama-lama kita. Bentar. Kalau nggak salah di sini profil atau profil kelas Uniken gitu ya. Boleh ditulis profil saja juga boleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini kita tinggal ngetik sebenarnya. Jadi kelas Buniken itu kelas yang bagaimana? Misalkan yang besar ya, kelas Buniken. Nah, misalkan Bapak Ibu pakai lembaga, nama lembaga itu bisa dibantu oleh AI. Jadi nggak cuma ChatGPT saja yang bisa, di sini pun juga bisa. Dengan cara gimana? Nah, kita coba ya, semoga saja bisa. Di bagian bawah kanan itu ada gambar bling-bling ya Bapak Ibu, kayak tanda cahaya gitu ya. Kemudian kita klik, nah kita tuh klik yang edit dengan tulisan ajaib. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan, saya seorang guru, buatkan saya profil tentang kelas saya di Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasa misalkan. Kita tinggal CTRL enter. Semoga bisa. Nah, secara otomatis ya Bapak Ibu, di sini nanti akan tertulis, tapi kita harus lihat. Nah, ternyata ketika kita minta, si AI ini nggak mau karena mungkin kelasnya masih belum terlalu spesifik yang diinginkan nih. Tentu saya bisa membantu membuat profil tentang kelas Anda di Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasa. Namun apakah ada informasi spesifik? Ya, jadi kita menulisnya kurang spesifik. Atau kita tulis, kita cari Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Kita hapus dulu tulisan ini. Kemudian kita klik sebelah kanan asisten Canva, edit dengan tulisan ajaib. Kita bisa tuliskan profil Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur misalkan. Kita klik CTRL enter. Apakah ada atau tidak? Nah, ini secara otomatis ada ya Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi sangat mempercepat pekerjaan kita. Nah, tentunya ini kalau untuk lembaga ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kita misalkan membuat kelas unik seperti ini, kelas sendiri, maka kita bisa menuliskan, menyesuaikan profil kelas kita masing-masing ya, tanpa bantuan AI. Tapi kalau sudah lembaga yang tulis di pusat, biasanya
langsung terbaca, ini bisa digunakan menggunakan AI. Nah, read more ini mungkin kita bisa ganti. Bentar, saya cari dulu yang punya saya Bapak Ibu ya. Guru kita. Nah, kita bisa tuliskan misalkan baca, lanjutkan membaca gitu ya. Lanjutkan membaca. Nah, nanti kita tinggal ngeling Bapak Ibu ya. Ngelingkan ke mana? Ngelingkan ke keterangan atau informasi tentang kelas kita ini ya secara lebih lengkap bisa melalui Canva juga. Nah, ini saya cari dulu link kelas Buniken. Bentar. Jadi di sini saya sudah membuat juga Bapak Ibu tentang kelas Buniken. Tapi ini kok masih menunggu sepertinya. Nah, sebentar ke bawah. Jadi ini Bapak Ibu yang pernah dibuat tanpa save ya, itu tetap tersimpan kalau di Canva, tidak akan hilang. Nah, ini kelas Buniken. Jadi saya menuliskan lanjutannya. Bapak Ibu, jika ingin menuliskan lanjutannya bisa membuat di halaman lain ya, halaman lain menggunakan Canva juga. Nanti Bapak Ibu tinggal klik bagikan terus klik salin tautan ya. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Saya sambil cek chatnya. Oh, Canva saya tidak bisa langsung minta edit teks ajaib, Bu. Oke, Bapak Ibu, kemungkinan yang akun pribadi sepertinya belum bisa ya untuk edit teks ajaib. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan secara manual atau minta bantuan ChatGPT ya. Bapak Ibu bisa daftar di ChatGPT untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah membuat halaman seperti ini, maka kita klik bagikan Bapak Ibu. Bagikan. Nah, yang diklik salin bukan langsung salin tautan, ya. Tetapi tautan hanya lihat. Oke. Kita klik salin. Kita salin, kita kembali ke website kita, kemudian tinggal ditautkan. Nah, kita paste, selesai. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini ini saya mau menambahkan visi kelas ya Bapak Ibu. Maka di sini kita bisa menambahkan halaman. Nih, ada tambah halaman di sebelah kiri. Klik. Nah, kita atur ukuran. Nah, ukuran segini. Kemudian karena saya mengambil tema warna biru dan putih, maka di sini agar tidak menyatu dengan halaman lanjutan, saya pilih warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tulis. Nah, ini saya copy saja biar cepat Bapak Ibu ya. Edit, desain. Nah, kita copy. Ini. Atau bisa ditulis secara manual dengan cara klik teks tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan isinya seperti ini. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita berikan, di sini saya memberikan fasilitas kelas Bapak Ibu. Maka kita tinggal menuliskan fasilitas kelas. Bisa kita beri keterangan fasilitas ini didapatkan siswa di jenjang kelas 5 misalkan ya. Kemudian kita bisa mengganti foto ini Bapak Ibu, foto ini dengan fasilitas-fasilitas kelas kita. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti foto. Nah, ganti foto, kita klik unggahan Bapak Ibu ya. Unggahannya kita klik unggah gambar. Nah, ini contoh. Kita klik open.
kita masukkan. Nah, misalkan ini kurang kecil, maka kita kecilkan. Oh, ternyata nggak bisa, Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan aja seperti ini. Mungkin bisa ditulis Chromebook ya. Kita tulis Chromebook. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tambahi penjelasan di bawahnya. Ini saya lihat punya saya seperti ini ya. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan kotak di bawahnya misalkan. Maka kita tambahi elemen. Elemen ini kita klik bentuk. Kita ketik bentuk, kita pilih, aduh, kita pilih yang kotak. Nah, sini kita tarik, disesuaikan, tinggal kita beri warna yang mungkin sedikit lebih berbeda atau lebih terang ya. Kemudian kita bisa memberikan teks tambahan. Teks kita klik, tambahkan sedikit teks. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kita beri keterangan terdapat 15 Chromebook yang dapat dimaksimalkan, yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita rapikan dulu tulisannya Bapak Ibu ya. Hurufnya bisa kita kecilkan. 16 cukup. Kemudian kita letakkan di bawah persis tulisan Chromebook. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kan ini di grouping ya, di grouping. Sedangkan saya pengen geser tulisan ini, aduh hilang. Tulisan ini agar dia lurus sama tulisan yang terdapat. Ketika digeser, bingkai atau bentuk yang ada di bawah tulisan itu kan ikut kegeser. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu. Jadi grupnya kita pisahkan, baru setelah itu kita pindah. Nah, biar mudah digeser-geser, nanti kita grup lagi. Jadi cara ngegrupnya kita klik sambil pencet shift. Nah, kemudian dikelompokkan. Nah, ini tinggal kita copy Bapak Ibu yang bagian bawah. Kita klik bentuk sama tulisan dijadiin satu, kita kelompokkan. Kemudian kita copy, paste. Nah, taruh di bagian bawah. Copy, paste lagi, taruh juga di bagian bawah. Kalau misalkan masih ada yang tidak sesuai, ya kita atur ulang Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini bisa kita ganti dengan fasilitas-fasilitas kelas yang lain. Misalkan, apa ya, kita unggah gambar lagi. Misalkan ini apa, kipas angin. Nah, jadi apapun fasilitas yang Bapak Ibu gunakan, boleh digunakan. Misalkan AC ya, boleh ditaruh di sini. Jadi yang intinya memfasilitasi siswa. Nah, untuk fasilitas kelas itu dulu, mungkin ditambah lagi dengan mana ya gambarnya? Saya copy. Nah, Bapak Ibu di sini itu bisa ngopi langsung ya. Misalkan kita copy, kita punya gambar di halaman Canva lain. Kita tinggal copy saja CTRL-C, kemudian kita CTRL-V. Nah, ini bentar. Oh, tidak tersedia di akun. Sepertinya di akun saya yang baru. Oke. Oh, gambarnya nggak mau ini Bapak Ibu ya, karena ini saya berbeda grup ternyata ya. Jadi nggak ada gambar yang di sini. Oke. Kita cari yang lain saja ya. Misalkan fasilitas media, kita ambil aja yang ini. Oke.
Dah, tinggal nanti diganti tulisan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya fasilitas ini mungkin kita bisa tambahkan. Nah, di sini saya memberikan icon-icon Bapak Ibu ya. Icon profil siswa, struktur kelas, kesepakatan kelas, jadwal pelajaran, LKPD. Nah, icon ini ya fungsinya ya untuk menginformasikan kepada wali siswa sih sebenarnya saya ini tujuannya biar wali siswa atau paguyuban itu juga tahu peran anaknya itu apa di dalam struktur kelas. Kemudian kesepakatan yang telah dibuat guru itu apa, jadwal pelajarannya apa saja. Kemudian LKPD yang dapat digunakan itu yang apa saja dan bisa digunakan kapan saja ya Bapak Ibu ini. Maka kita coba di sini kita tambahkan lagi seperti tadi caranya. Tambah. Nah, ini kita atur ukuran Bapak Ibu. Kita atur. Kemudian kita beri warna. Warna ada di atas. Kita beri warna biru. Kemudian icon. Icon berarti kita larinya ke mana? Ke elemen Bapak Ibu ya. Ke elemen. Icon profil misalkan. Nah ini. Lihat semua. Kita bisa ambil yang ini. Kita sesuaikan, kita atur. Kita pilih putih. Ya, cakep ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita beri keterangan. Kita klik teks. Nah, misalkan mau pakai kombinasi font. Nah, kita tentukan dulu tapi ya Bapak Ibu, sesuai nggak fontnya. Kalau nggak sesuai ya jangan digunakan ya. Kalau saya biasanya menggunakan kombinasi font ini hanya untuk judul atau untuk cover-cover gitu. Kalau untuk isi biasanya saya menggunakan langsung teks ini. Nah, ini kita tambahkan, bisa pakai tambahkan subjudul, kita perbesar, tinggal kita ketik profil siswa. Nah, seperti ini. Jika ingin diberi kotak, tentunya juga bisa. Misalkan elemen. Ingin memberi kotak apa ya, label. Udah enggak? Kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, jadi kata kuncinya kotak label, kita bisa beri tambahan, disesuaikan dengan tema kita tentunya ya. Boleh. Kita cari dulu yang bagus. Oh ya. Bentar. Oke. Mungkin putih ya biar cocok. Nah, misalkan ini kita taruh di sini. Nah, tulisan tadi tidak hilang Bapak Ibu ya, tapi tertindih. Nah, bisa dengan cara klik kanan, lapisan ya. Tadi kalau tadi kita bisa klik posisi, ini juga bisa kita klik kanan, lapisan, kemudian bisa mundur. Loh, mundurnya kok nggak ada ini. Ntar, kita klik posisi saja, posisi. Nah, oh ternyata sudah sesuai, tapi tulisan profil siswa ini tadi nggak kelihatan karena warna putih Bapak Ibu ya. Maka kita ganti warna tulisan menjadi warna biru. Nah, misalkan Bapak Ibu ini bikin warna yang di sini kok nggak ada warnanya. Saya pengen warna yang sesuai. Bapak Ibu bisa pakai ini, tinta ini. Pilih warna dari desain nih. Ya. Klik, tinggal menyesuaikan. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, sudah disesuaikan. Oke. Wah, sudah bagus. Sekarang kita cari lagi ikonnya. Icon selanjutnya apa? Struktur kelas. Kita cari coba struktur organisasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pilih ini, ya boleh sebenarnya, tapi kan tidak sesuai dengan sebelahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat icon harus disamakan ya jenisnya maksudnya. Kalau mau pengen berwarna ya berwarna semua. Tapi kalau pengen yang putih-putih seperti ini, maka kita cari saja yang hampir mirip ya Bapak Ibu.
Kita cari yang mirip-mirip, kira-kira mana? Nah, mungkin ini bisa. Nah, tinggal, bentar, yang lingkaran ada nggak ya? Oh, ada. Kita cari yang lingkaran. Lingkaran, kok nggak ada? Kalau tidak ada, kita pakai ini aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan pengen dibuat, diberi lingkaran sendiri, ya berarti diberi bentuk. Kita klik elemen, kita klik bentuk seperti ini. Nah, tinggal nanti kita masukkan. Kita sesuaikan ukuran. Nah, seperti ini. Kita beri warna putih, misalkan putih. Taruh bawah, maka posisi atur ke bawah. Bawah. Nah, tinggal ini kita beri warna biru. Jeng-jeng. Nah, sesuai Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita tinggal copy ini. Ini dikelompokkan dulu Bapak Ibu ya. Klik, kemudian kita pencet shift sambil klik tulisan. Nah, nanti muncul kelompokkan. Tinggal kita copy, paste. Sudah jadi struktur kelas. Struktur kelas. Nah, misalkan tidak cukup, maka bisa kita kecilkan tulisannya. Dah. Jadi seperti ini. Titik-titiknya tidak ada. Misalkan ingin Bapak Ibu pengen yang apa ya, yang tulisan tadi sudah sesuai kok saya ingin mengulang, maka klik back atau CTRL-Z ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti biasa. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi icon-icon yang lain. Apalagi kesepakatan kelas misalkan. Maka kita cari kesepakatan kelas. Lihat semua. Kita cari yang, nah ini misalkan. Ya, kita ganti warna biru. Oke, sudah dapat kesepakatan kelas selesai. Kemudian kita beri tulisan di sini. Nah, kesepakatan. Oke. Nah, selanjutnya kita apalagi jadwal pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini disesuaikan dengan yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Jadwal. Nah, ini kemudian kita beri warna biru. Oke. Jadwal pelajaran. Kemudian kita bisa tambahkan juga LKPD. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ingin digunakan untuk akreditasi, di sini bisa kok ditambahkan di setiap poin-poin file yang ingin dilampirkan ya atau ditunjukkan saat visitasi. Ini tadi LKPD. Maka kita cari icon LKPD Bapak Ibu. Oh, tidak ada. Tag lembar kegiatan ada nggak? Kita cari. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Ke bawah ternyata. Nah, ini kita sesuaikan. Kita beri lagi warna biru biar sesuai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita bisa grouping. Bisa kelompokkan. Ini juga bisa kita kelompokkan. Hilang. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Oke.
Tempatnya nanti kita sesuaikan jaraknya, kita atur Bapak Ibu ya. Kita kelompokkan biar gampang untuk dipindah-pindah. Kelompokkan. Oke, ini kelompokkan juga. Nah, sekarang kita atur tempatnya Bapak Ibu ya. Kita atur, ini kan berarti di sini. Kita taruh ini di tengah. Aduh. Ini patokannya di tengah. Kita klik kanan, rata halaman. Kita klik tengah. Nah, tengahnya di sini. Berarti kita atur jaraknya. Oke. Baru kita grouping semua Bapak Ibu. Klik shift. Shift sama shift-nya ditekan terus. Kemudian sambil kita klik semuanya. Kelompokkan. Nah, dah ini kalau gerak-gerak semua Bapak Ibu. Tinggal kita taruh rata halaman tengah. Nah, dah selesai Bapak Ibu. Tinggal apa? Tinggal memasukkan link ya. Linknya kita masukkan. Berarti kita harus mempunyai data profil siswa. Nah, saya sudah mempunyai Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah membuat profil siswa. Bentar. Nah, karena profil siswa ini sangat rentan ya, bahayanya cukup banyak kalau kita tampilkan biodatanya, maka saya hanya mengambil nama panggilan saja dan foto. Nah, ini kita salin tautan langsung, kita salin, kemudian kita masukkan. Masukkan, klik kanan, klik tautan. Loh, kok sini? Maaf, maaf. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita pisahkan kalau mau memasukkan link. Nggak bisa kalau kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan, nanti secara otomatis semua yang kita pencet, ya, kita tekan itu kena link yang sudah kita masukkan. Jadi kita pisahkan dulu kalau sudah terasa lurus ya. Sekarang kita klik saja ini. Ini kita masukkan link. Oh, harus pisah. Ini kita klik. Kemudian sebentar. Saya nyari tautan. Maaf ya Bapak Ibu, ini ketutup. Loh, ketutup tulisannya. Bentar. Ketutup sama Zoom. Nah, oke. Ini sudah ke link Bapak Ibu. Kita nyobanya bagaimana? Kita klik saja. Kemudian kita coba. Nah, ini ada tanda buka tautan di tab baru. Kita klik. Apakah sudah sesuai? Nah, ternyata halamannya yang saya salin itu salah Bapak Ibu ya. Jadi harusnya tampilannya nggak seperti ini ya kan. Harusnya tampilannya langsung presentasi dari biodata ini. Hal tersebut tentunya perlu kita edit ya Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Nah, ini harus dibuka dulu. Jadi saya tunjukkan agar Bapak Ibu nanti juga nggak salah seperti itu tadi ya. Mana tadi gambarnya? Lama ini. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya cari dulu di mana tadi tempatnya. Di bawah. Wadah. Bentar. Mana ya tadi ya fotonya? Kok menghilang. Saya cari saja di sini profil. Oke. Masih loading Bapak Ibu.
Kita pakai ini aja kalau gitu. Kita pakai yang ini. Nah, kita bagikan ini Bapak Ibu. Tautan hanya lihat, diklik. Tautan hanya lihat, klik salin. Nah, ini kita ganti. Tautannya kita edit, kita hapus. Kita paste yang tadi. Kita coba apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, nanti secara otomatis akan tampil profil-profil siswa. Tentunya ini juga harus ada izin terlebih dahulu dari wali murid ya Bapak Ibu. Oke, ini profil selesai. Nah, struktur juga seperti itu cara ngelinknya Bapak Ibu. Kemudian untuk fasilitas caranya, kok fasilitas? Fasilitas tadi sudah, maka kita bisa mungkin memberikan di sini saya berikan karya siswa atau kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran. Atau langsung ke karya siswa boleh Bapak Ibu ya. Karya siswa. Ya, siswa. Bapak Ibu, ini bisa diberi efek tulisan ini ya. Efeknya di mana? Misalkan kita klik efek. Nah, Bapak Ibu pengen tulisan ini agak timbul, ada bayangannya. Kita klik bayangan. Nah, kemudian warnanya misalkan bayangannya berwarna hitam atau abu-abu atau kuning, itu juga bisa ya. Tapi jangan kuning, kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Itu juga bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin memberikan efek yang lain. Contoh efek berungga. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kerangka juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu sudah pilih. Kalau setiap subjudulnya seperti ini, maka diharapkan yang lain juga sama ya, biar sejenis. Oke. Kemudian ini untuk karya siswa, caranya tetap sama. Kita unggah karya siswa, kita unggah gambar. Kita pilih misalkan karya ekobrik. Nah, kita tunggu, kita langsung taruh. Tinggal kita tuliskan karya ekobrik gitu. Nah, karya ekobrik ini bisa kita tuliskan misalkan hasil karya P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, dan untuk yang lain juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan mau ditambah apa? Ditambah untuk selengkapnya, lebih lengkapnya. Maka kita bisa beri misalkan elemen, kita beri tulisan ya, tulisan seperti read more tadi. Nah, lanjutkan membaca, kita klik, kita copy, kita pastekan di sini. Bisa tulis lebih lengkapnya. Oke. Selengkapnya biasanya gitu. Selengkapnya. Nah, jadi bisa kita klik. Oh, saya mau beri panah misalkan. Nggak usah nyari di Google Bapak Ibu ya. Kita klik elemen, terus kita tinggal ketikkan panah. Nah, tanda panah. Nah, ini kita klik lihat semua. Nah, grafis ini Bapak Ibu, jadi grafis ini ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak. Bergerak mana ya? Kita cari coba yang bergerak. Ada enggak? Jadi kita harus pintar-pintar memilih aset Bapak Ibu ya. Yang jelas harus sesuai seperti ini. Ini bisa bergerak, tapi kan nggak sesuai ya dengan tema saya yang warna biru. Mungkin bisa kita cari dengan cara klik titik 3 ini, kemudian kita klik lebih lengkapnya atau tampilkan yang serupa. Nah, ini
Oke. Kita pilih misalkan yang ini. Yang ini warnanya putih. Ternyata kalau untuk GIF ini tidak bisa untuk diberi warna. Tapi sepertinya bisa diberi garis. Oh, garisnya juga nggak bisa, Bapak Ibu. Garisnya kotak ternyata, nggak sesuai dengan panah. Nah, maka kalau nggak sesuai ya kita cari yang sesuai. Nggak sesuai nggak jadi ya. Misalkan ini. Nah, kalau bukan GIF biasanya ada editan untuk pilihan warna. Pilih warna. Biru. Seperti ini. Pengen dibalik Bapak Ibu? Ya bisa. Balik. Klik balik. Horizontal. Vertikal. Nah. Nih seperti ini. Tinggal nanti kita berikan link. Ya, linknya caranya sama. Nah, tuh Bapak Ibu. Kemudian, ini misalkan mau saya hapus. Ini saya nggak butuh. Maka tinggal kita lihat di sebelah sini. Klik hapus. Nah, dah. Klik hapus. Terus kita masukkan foto. Foto bersama dengan siswa kita. Misalkan ini. Kita klik. Fotonya kita masukkan. Oh, ini berarti nggak ada bingkainya kalau seperti ini. Ya, kita hapus saja fotonya. Kita tarik. Nah, kalau terlalu besar, kita potong. Nah, udah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah kita bisa tambahkan kontak informasi ya. Kontak informasinya caranya sama. Yang berbeda nanti ketika kita misalkan mau memberikan Google Map. Ya, kita hapus dulu ini. Kita mau nambahkan Google Map, berarti larinya kemana? Larinya menu sebelah kiri. Oke. Kita klik aplikasi Bapak Ibu, kemudian kita cari yang Google Map. Ada enggak? Ke bawah. Kita cari ya coba. Google Map. Nah, klik Google Map. Nah ini, kita sudah ada Google Map. Kemudian kita klik misalkan salah satu seperti ini. Nah, ini kita edit. Editnya di mana ya kemarin? Bentar. Harusnya ini ada caranya. SDN1 Arjasa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah klik Google Map, kita masukkan alamat lembaga kita. Tinggal kita klik, taruh di sini. Nah, sudah. Kalau ingin lebih besar, ini tarik ke bawah. Sudah ada Bapak Ibu. Ingin diberi garis di sininya, maka kita bisa menggunakan bingkai. Kita klik elemen, kita klik bentuk ya. Bentuk aja kita pakai bentuk. Bentuk. Mana ini bentuknya? Kita tulis lagi bentuk. Lihat semua. Misalkan ini. Kok nggak pas? Kita cari yang pas Bapak Ibu ya. Atau kita ambil bingkai. Bingkai pas nggak ya nanti? Kita cek. Misalkan kita tambahkan di sini. Biar seperti peta-peta gitu ya. Terus kita beri warna agak ini. Taruh posisi belakang. Nih. Nah, ini taruh bawah. Nah, ini bisa kita sesuaikan gambarnya. Atau gini. Dah. Selesai. Ini untuk Google Maps-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menambahkan kontak tadi, kontak information. Nah, di bagian atas kan kita tadi sudah masukkan. Ini tinggal copy, Bapak Ibu ya.
Kita kelompokkan, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, selesai. Kontak information. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Misalkan mau ditambah lagi, mau tambah apa ya? Di sini di bawah. Nah, ada email address. Contoh. Ini kita tinggal ngetik. Nah, misalkan mau pakai teks. Teksnya teks yang kombinasi font. Nah, kita cari dulu yang sesuai ya. Tadi belum mencoba memakai kombinasi font. Misalkan yang mana ya? Yang ini ya misalkan ya. Kita klik. Kok nggak mau? Harusnya ada kemana ya? Tahu ini. Nah ini Bapak Ibu keluar ya. Oke. Nah kalau pas keluar banyak gini nih ya. Jaringannya ini. Oke. Kita hapus dulu. Yang lain. Kita pakai yang ini. Misalkan kita kecilkan. Nah, mau ditambah apa? Misalkan email. Sini kita tuliskan email kita. guru.id. Nah, kurang lebar berarti diginikan. Nah, selanjutnya mungkin nanti ini kita bisa beri warna biru yang senada ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan lagi. Tulis apa ini? Alamat lembaga. Oh, nama ya, karena alamatnya kan sudah ada ya. Nama lembaga SD Negeri 1 Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, selesai Bapak Ibu ya, tinggal kita taruh letakkan di tempat yang sesuai. Nah, nanti untuk tampilan yang menarik kita beri animasi Bapak Ibu ya. Kita buatkan animasi setiap tampilannya, gerakannya bagaimana. Nah, untuk animasi dan publishing bisa saya lanjutkan untuk besok. Sampai sini dulu, mungkin Bapak Ibu kita bisa berdiskusi, ada waktu 15 menit. Saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih kan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand atau juga bisa menanyakannya di kolom chat begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada yang raise hand begitu Ibu Niken, silakan kepada Bapak Kadir bisa bertanya. Saya silakan bisa bertanya. Baik, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Uh, Silakan di unmute dulu Pak. Pak Kadir. Ya, Iya. halo? Ya, sudah. Silakan Pak. Baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Terima kasih. Saya menyimak terus tadi ini karena kecepatan juga. Kalau tadi yang terlalu cepat ya saya tadi ya? Iya. Kalau tadi yang ditampilkan lebih banyak kan gambar-gambar. Nah, kalau mulai tadi dari profil siswa, terus ada struktur organisasi, terus ada kesepakatan, ada LKPD. Nah, kalau misalnya saya masukkan di situ hampir semua saya masukkan video. Boleh enggak? Yang kedua, terkait dengan halaman-halaman itu, apakah begitu kita buka akan runtut halamannya semua?
tinggal mengisi aja gambar video-video. Misalnya kalau gini, saya mau masukkan kegiatan, ya, misalnya kegiatan organisasi lah begitu, atau kegiatan organisasi. Saya rata-rata semua saya masukkan video, tapi ada apa? Di bawahnya ada teksnya. Boleh enggak gitu, gitu. Eh, karena saya tertariknya gini, hampir semua kegiatan kan ya, ketika saya laksanakan itu kan saya buat rekaman. Nah, biasanya kalau foto-foto itu biasanya eh, apa? Orang biasa cepat jenuh karena satu kali aja. Kita maunya kan yang 2 dimensi, 3 dimensi itu yang bergerak. Jadi bagusnya kalau itu. Apakah halaman-halamannya itu langsung kita isi saja dengan foto? Misalnya tadi kalau saya kasih tadi profilnya misalnya profil siswa. Terus di sebelahnya ada kegiatan siswa. Kegiatannya itu dalam bentuk video semua. Itu gimana, Mbak Niken? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Kini kan bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Kadir. Waalaikumsalam Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir, luar biasa ya. Saya dari kemarin juga melihat Pak Kadir betul-betul semangat ini ya untuk terus mengikuti kegiatan kita. Eh, Pak Kadir, apabila Bapak ingin menambahkan video tentunya sangat bisa Pak Kadir. Hanya saja seperti ini, kalau kita mau upload video ya perlu proses yang agak lama Pak. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketika nanti dibuka ya biasanya kalau jaringannya tidak stabil, video itu tidak berjalan. Nah, kalau untuk di website sendiri, kalau saya arahkan website sendiri itu Bapak bikinkan ya icon-iconnya berupa foto dulu. Nanti ketika foto itu diklik, nanti baru Bapak linkkan ke halaman di mana halaman itu ada videonya. Jadi lebih apa ya, lebih terarahkan dan tidak terlalu banyak video di halaman website. Karena website ini fungsinya sebagai landing page saja, di mana nanti kita arahkan ke halaman-halaman lainnya. Seperti itu, Pak Kadir. Misalkan mau ditambah video ya bisa, cuman ya itu berat, Pak. Saya kemarin mengupload 2 video saja di presentasi, itu saja berat. Nah, kalau di website kita gunakan video, ya tentunya kalau videonya banyak itu akan semakin berat Pak Kadir. Nah, mungkin nanti bisa agar tidak monoton bisa ditambah animasi-animasi dalam bentuk grafis yang ada di aset. Kemudian untuk video nanti dapat dilingkan dari setiap icon-icon atau setiap foto misalkan kegiatan selanjutnya di halaman lain. Seperti itu Pak Kadir, biar nggak terlalu berat. Bisa di-unmute kembali, Bapak? Ya. Ya, kalau misalnya gini. Halo? Halo? Nggih. Iya, Eh, kedengaran Bapak. kalau misalnya videonya itu hanya durasinya 5 detik, ya kan biasanya masukkan videonya durasinya cuma 5 detik, ya kan tidak usah video yang panjang, yang penting yang menggambarkan bahwa kegiatan itu betul real. Karena kan biasanya kalau foto, tapi kalau dia lihat itu ada, karena kalau durasi yang panjang mungkin barangkali agak berat, tapi kalau durasi-durasi seperti 2 detik, 5 detik, ya paling maksimal lah 10 detik itu. Apa enggak terlalu berat begitu, Pak Niken? Ya, yang Kalau eh, hanya 5 detik, 10 detik, insya Allah aman, Pak. Bisa ya, digunakan. ya. Nah, itu yang saya maksud tadi karena durasinya kan tidak terlalu panjang. Cuma Ya. kan biasanya muncul penasaran ketika dibuka kok cuma gambar. Pinginnya ada yang kayak dokumentasi gitu yang meskipun 1 detik, 2 detik, yang penting adalah realnya gitu. Ya. Yang kedua, saya nambah lagi boleh? Silakan, Pak. Oh Boleh, iya, Pak. ya. Yang kedua, apa namanya? eh, Apakah ketika kita buka website itu halamannya sudah runtut semua ya, berapa yang kita inginkan di masing-masing tadi tadi itu di Ya. website. Ya, Ya benar Pak Kadir, jadi websitenya itu sesuai dengan tatanan halaman awal. Nah, ya, nanti besok saya tambahkan juga ada menu navigasi.
Jadi menavigasi setiap halaman itu ada judulnya masing-masing, di mana nanti di sebelah kanan atas navigasi itu muncul. Jadi misalkan Pak Kadir mau mencet profil, kita pencet profil nanti langsung ke halaman yang profil. Gitu, ya. Itu besok kita bahas ya Pak Kadir sekaligus untuk publishing. Oke. Oke, makasih Mbak Niken. Itu Siap, aja. Pak Nge. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kadir atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bu Niken atas jawabannya. Semoga ini pertanyaan ini jika mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu juga bisa terjawab begitu nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang sudah raise hand Ibu Niken. Di sini ada Ibu Agustina begitu. Silakan Ibu Agustina bisa di-unmute. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, Iya. untuk pertemuan kedua ini presentasi untuk mengenai kampanye luar biasa dan saya juga perlu tertarik, tetapi ada beberapa slide yang memang sangat cepat untuk presentasinya. Iya. Lalu yang saya mau tanyakan, apakah kami bisa dapat materinya atau file materinya untuk kami menerapkan kembali? Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya Bu Maulidi ya. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Agustina. Yang pertama terkait materi. Materi sudah ada ya di drive yang sudah dikirimkan. Kemudian untuk materi itu memang menu-menunya. Jadi saya sudah sampaikan di situ menu, fungsi setiap menu dan bagaimana cara memasukkan untuk gambar asetnya ya, aset, kemudian cara mengunggah foto, ada juga bagaimana cara untuk memilih template. Nah, saya juga mohon maaf ya kalau memang tadi terlalu cepat karena saya lihat, saya cek di saya cek di percakapan dari tadi kok nggak ada ini ya komen ya, makanya saya anggap itu tadi sudah dapat mengikuti. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin terlalu cepat, nanti bisa lihat rekaman ulangnya Bapak Ibu ya, karena nanti akan di-share rekaman ulang oleh tim seperti itu. Tadi apalagi ya Bu Agustina tadi tanyanya? Ampun Bu. Jadi untuk materi nanti sudah di-upload di Google Drive begitu ya Bapak Ibu. Bisa dicek lagi di Google Drive yang sudah dibagikan di grup Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan dalam menyimak atau dalam mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Niken, nanti akan kami bagikan link rekaman pada malam hari ini. Jadi tidak perlu khawatir begitu nggih Bapak Ibu. Kita beralih ke chat begitu nggih. Berikan di sini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Alfiani, bagaimana cara mengubah opsi menu di halaman home begitu? Bagaimana cara mengubah opsi menu di halaman home? Opsi menu yang mana? Nah, ini mungkin Ibu Dwi bisa langsung bertanya begitu nggih. Bu Dwi bisa saya kasih bisa di-unmute Bu Dwi agar bisa langsung bertanya kepada Ibu Niken begitu. Iya, yang Iya. Ya Ibu Dwi. Baik, Ibu Dwi sepertinya tidak ada nggih Bu Niken. Mohon maaf Ibu Niken. Atau mungkin ini bisa saya share dulu Bapak Ibu. Ini ya. Kalau gitu yang tanya nih Bu. Suara saya sudah kembali Mbak. Tadi agak sedikit ceket-ceket begitu nggih Bu Niken. Oke. Mohon maaf nih. Baik, sudah di sini mulai auleng ini. Baik, di sini mungkin Ibu Dwi tidak ada jawaban begitu nggih.
Bu Niken, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang lain. Di sini ada pertanyaan Ibu Lilis. Apakah di kegiatan siswa bisa kita masukkan lebih dari satu kegiatan begitu, Bu Niken? Mungkin tampilan foto-fotonya Bapak Ibu di kegiatan itu bisa beberapa. Jadi kalau punya saya, ini saya share screen ya. Semoga nggak ngadat Mbak ya. Oke, Bentar. Gimana? Ngadat nggak? enggak, aman-aman, Bu. Aman ya. Ini Bapak Ibu ya kegiatan siswa. Kalau saya di sini cukup menampilkan 6 kegiatan. Di mana? Di websitenya. Nanti untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu di sini di bagian bawah ya kita bisa linkkan ke halaman yang lebih lengkap ya. Jadi yang kita tampilkan hanya beberapa yang utama. Kemudian kita bisa kolaborasikan dengan ini saya sudah mentautkan ya. Nah, kita bisa menuliskan kegiatannya lebih banyak lagi di halaman lain Bapak Ibu ya. Ini boleh dituliskan malah lebih lengkap deskripsinya seperti apa, boleh, sangat boleh ya, sehingga pembaca lebih jelas lagi untuk mengetahui kegiatan siswa. Nah, video di sini juga boleh Bapak Ibu diberikan. Cuman saran saya jangan video yang memang berdurasi panjang. Kenapa? Karena proses uploadnya otomatis akan terlalu lama dan ketika kita melihat pun juga dia loadingnya akan lama Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan saja untuk kebutuhan. Gitu Mbak Maulidi. Oke, baik. Bu Niken, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir begitu, Bu Niken, terkait dengan website Siap. yang dicontohkan ini, apakah nanti akan dalam satu lembar atau beberapa halaman begitu, Bu Niken? Nah, baik. Jadi nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita tinjau ya. Kita preview dulu. Nah, tadi yang saya maksud dan menu navigasi, mungkin ini juga yang dimaksud oleh Bu Dwi tadi. Ini Bapak Ibu ya, di bagian atas itu kita sudah ada navigasinya. Nah, terkait navigasi kita bahas besok. Misalkan saya mau menuju ke visi kelas. Kita klik visi kelas. Nah, ini sudah menuju visi kelas. Misalkan kita ingin masuk ke karya siswa, kita klik. Nah, ini sudah terarah di halaman karya siswa. Kenapa ini tidak tampil? Nah, ini berarti terkait dengan jaringan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, apakah semua akan tampil sesuai urutan seperti yang tadi disampaikan Pak Kadir juga? Ini sesuai urutan Bapak Ibu. Nih ya. Oke, jadi satu halaman memang karena memang di Canva masih dalam bentuk websitenya website landing page. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan halaman yang lain dengan cara mentautkan link. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bu Maulidi. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk website yang nantinya akan dibuat di Canva ini masih landing page, jadi masih disajikan dalam bentuk satu halaman saja. Namun Bapak Ibu bisa menautkan hal-hal yang ingin disampaikan itu dengan link-link. Jadi nanti besok lebih lengkapnya akan dijelaskan begitu, Bu Niken. Besok mungkin lebih kepada, jadi besok itu prakteknya kan tinggal sedikit ya, Mbak. Kita cuma menambahkan navigasi sama publish. Nah, lebihnya kita akan diskusi Bapak Ibu terkait kendala-kendala. Misalkan Bapak Ibu kurang jelas bagian mana, silahkan disampaikan. Nanti akan saya tutorialkan lebih lambat lah, nggak terlalu cepat seperti itu. Oke, begitu. Berarti diharapkan begitu Bapak Ibu bisa melakukan praktek terlebih dahulu nih sebelum pertemuan besok. Jadi besok kalau semisal Bapak Ibu ada kendala-kendala bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Niken begitu. Mungkin ini tadi pertanyaan yang terakhir atau kita mau lanjut sebentar Bu Niken? Boleh Mbak. Jadi di sini ada pertanyaan terkait dengan beda landing page dengan yang lain apa begitu Bu Niken? Baik. Oke, baik dari Bu Canita Lohi, landing page ini maksudnya seperti ini. Ketika kita mengklik halaman ya, harusnya kalau website yang multi halaman itu ketika klik langsung halaman itu muncul lagi ya Bapak Ibu ya.
dengan tampilan yang baru sesuai halaman berikutnya. Tapi kalau landing page itu tampilannya hanya satu dalam satu halaman. Ketika nanti kita linkkan, kita harus ke tab baru gitu. Ke tab baru. Cuman ketika nanti penggunaan itu pada gadget atau HP, dalam HP, ketika kita back di halaman sebelumnya itu sudah langsung masuk ke website. Jadi tidak perlu mencari websitenya lagi itu. Tapi kalau menggunakan PC berarti harus nambah halaman lain atau tab baru seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Niken atas pemaparan materi pada malam hari ini. Begitu, nggih. Baik Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan esok atau mungkin bisa langsung diskusi secara interaktif dengan Ibu Niken di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu tidak perlu merasa malu untuk bertanya, namun mungkin jika merasa malu, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Ibu Niken secara personal begitu Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu mungkin jika ada kendala-kendala dalam mencoba apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken pada malam hari ini bisa ditanyakan besok secara langsung begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu besok sudah selesai mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ibu Niken pada malam hari ini begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Niken atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, besok adalah pertemuan terakhir pada kegiatan workshop virtual pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva. Harapannya Bapak Ibu tetap semangat. Semoga besok Bapak Ibu bisa hadir kembali untuk menyimak kembali materi terakhir dari Ibu Niken begitu. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini begitu nih Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken dapat menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maulidi. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk mencoba ya. Besok kita diskusi lebih banyak ya terkait kendala-kendala Bapak Ibu dalam hal praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.